Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndu TVRI Bengkulu untuk sore hari ini masih bersama saya Kara Fahmi dan juga kita masih dengan tema yang sama yaitu mengenai waspada penyakit di musim penghujan dengan narasumber kita ada Dr. Sela hari ini selaku dokter Puskesmas Kampung Bali dan juga ada Bapak Joni Haryadi selaku Kadis Kesehatan Kota Bengkulu. Nah, kita kembali berbincang dengan dua orang narasumber kita tentunya. Kita ke Pak Kadis dulu nih. Mungkin pertanyaannya mengenai mengapa penyebaran penyakit ini di musim penghujan itu bisa meningkat, Pak? Apa nih penyebabnya mungkin? Ya, seperti tadi ya sudah saya sampaikan di awal ya, penyebaran penyakit-penyakit ini cepat sekali menularnya karena memang tubuh manusia itu kalau di musim hujan itu lebih rentan ya, lebih rentan terhadap penyakit, imun kita menurun biasanya. Kemudian juga bakteri atau penyakit virus itu senangnya di musim hujan. Munculnya di musim hujan ya. Berkembang biaknya itu di musim hujan. Jadi pas sekali itu klop jadinya. Ya. Jadi tubuh kita ini lemah, posisi lemah dan virus atau bakteri tersebut senang di musim hujan berkembang biaknya. Jadi klop jadi hingga menimbulkan penyakit. Oke, baik. Nah, kalau di puskesmas sendiri saat ini kan udah musim penghujan nih, meningkat nggak sih pasien-pasiennya, dokter? Ya jelas. Jelas kalau ya. itu pasiennya makin banyak, kemudian dengan kasus ya ISPA-nya yang meningkat, kemudian diare juga, DBD ada dan sudah kita fasilitasi dari Dinas Kesehatan difasilitasi ada pemeriksaan namanya NS1 dengue. Nah, di sana biasanya kita akan bisa melihat itu ada IgM dan IgG dengue juga. Jadi diagnosis itu tidak bisa tegak. Kalau dulu kan orang cuma lihatnya namanya trombosit ya. Iya. Nah, semua jenis virus juga bisa menyebabkan trombositopenia, artinya penurunan trombosit. Nah, ini tidak bisa menjadi landasan untuk kita mendiagnosis bahwa ini adalah DBD. Nah, alhamdulillahnya sudah difasilitasi dari Dinas Kesehatan, kita diberikan pemeriksaan NS1 dengue, IgM dan IgG dengue, sehingga dari puskesmas sendiri kita sudah langsung bisa menegakkan apakah ini infeksi dengue atau bukan. Dan memang angka ini ada seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau influenza sendiri yang tadi kebanyakan nih yang menderita itu anak-anak atau dewasa? Kalau influenza itu mulai dari anak-anak sampai dewasa rata deh kayaknya ya. Kalau dari data dari rumah sakit sendiri? Kalau dari puskesmas, kalau dari puskesmas yang anak-anak rata-rata ISPA-nya berlanjut ke pneumonia. Oh, ISPA-nya berlanjut ke pneumonia. Itu yang saya khawatirkan kalau anak-anak sudah menderita pneumonia gitu, kalau kita lihat leukositnya, sel darah putih infeksinya itu meningkat cukup tinggi. Jadi anak itu biasanya sudah dikeluhkan biasanya dengan demam, kemudian batuk, dan yang pastinya adalah sesak nafas. Jadi kadang yang mirisnya itu orang tua tidak mengetahui bahwa anak ini sudah mengalami sesak nafas. Kita bisa melihat frekuensi nafas ya. Ya kan kalau kita bernafas normal itu kalau anak-anak udah mulai perutnya, otot bantu nafas diafragmanya bergerak, frekuensinya dia akan ekspresi anak biasa aja. Tapi kalau kita lihat otot nafas diafragmanya bergerak lebih cepat, itu sudah tandanya. Apalagi kalau dia sudah pakai otot bantu yang di sini nih. Iya. Nah, ininya udah naik turun. Itu anak sudah mengalami sesak nafas. Itu karena apa? Pada saat kita ronsen juga kita lihat itu di parunya, di bagian bawah parunya itu biasanya udah bercak-bercak putih. Nah, dan itu juga yang angka di rumah sakit kita sharing ya sesama sejawat kita, memang anak-anak banyak sudah pneumonia. Oke, baik. Nah, peningkatan penyakit tersebut dari ISPA ke pneumonia itu dikarenakan ketidaktahuan dari orang tua untuk membawa ke paskes atau seperti apa? Sebenarnya seperti ini, kita tidak ada yang pernah tahu anak kita akan terinfeksi pneumonia itu. Yang pastinya mulanya itu dari batuk pilek. Nah, ISPA biasa.
kemudian diikuti koinfeksi bakteri pneumococcus ini tadi. Dapatnya dari mana? Itu tadi dari penularan ya. Misalnya dari teman sekitarnya, droplet, atau dari orang dewasa ke anak. Di orang dewasa tidak menyebabkan, mungkin gejalanya sudah diobati dengan antibiotik tadi sudah hilang. Tapi pada anak-anak daya tahan tubuhnya yang belum kuat, kemudian terserang penyakit tersebut, dalam hitungan, anak ini sangat singkat, perubahannya sangat singkat. Dalam hitungan waktu 3 hari saja dia dari ISPA biasa ke tahap pneumonia itu sudah bisa. Jadi gejala yang perlu dikenali awal yang pertama adalah demam. Nah, kemudian batuk ya yang pastinya, kemudian ada mulai timbul sesak. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Kadis lagi nih ya. Nah, untuk Pak Kadis sendiri mungkin, nah kalau kita sudah memasuki musim penghujan nih, apa yang harus kita persiapkan agar tidak rentan dengan terkena penyakit ini sendiri, Pak? Jadi kalau untuk musim hujan, tentunya kita seperti saya sampaikan Perlu tadi persiapkan apa nih? kita harus jaga imun ya. Gimana caranya jaga imun? Ya kita mengkonsumsi gizi seimbang, ya. Kemudian gizi seimbang, istirahat yang cukup, kemudian aktivitas olahraga yang teratur ya. Kalau hujan mau olahraga di luar nggak bisa dong, Pak? Ya olahraga di dalam aja kan bisa. Yang penting badan itu jangan musim hujan dibawa tidur seharian. Dibawa malas-malasan gitu ya, Pak? Sehari-harian dari pagi sampai sore sampai malam lagi tidur aja. Jadi sehingga aliran darah di dalam tubuh itu nggak nggak bergerak dengan sempurna ya. Karena butuh aktivitas jalan keliling atau apa. Walaupun sekedar di dalam rumah ya. Kemudian tentunya banyak minum air putih ya. Terutama air putih hangat ya. Banyak minum minimal 2 gelas sehari ya. 2 liter sehari. Itu bisa menjaga imun kita. Oke, kalau untuk vitamin-vitamin yang menunjang mungkin diperlukan juga seperti apa? Kalau untuk vitamin sebenarnya saya sarankan untuk mengkonsumsi buah aja ya, buah segar itu kan udah banyak mengandung vitamin C, misalnya jeruk, ataupun vitamin yang lain yang bisa mencukupi kebutuhan vitamin. Hindari minuman-minuman, makan-makan pil-pil atau apa ya, kalau memang bisa secara alami itu lebih baik. Oke, baik. Nah, kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Berendo TVRI Benggolo.